Sekarang kita akan mempelajari tentang mana nih? Nah, masih modul kriptografi ya. Dasar dari John the Ripper. John the Ripper ini beberapa kali kita dengar ya di room-room sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih kemampuan dari John the Ripper ini. Kalian juga mungkin sedikit banyak udah pernah dengar ya tentang John the Ripper. John the Ripper adalah hash cracking tool. Nah, kita bisa menggunakan John the Ripper untuk mengcrack hash ya. Selain juga password, passphrase, dan juga sebagainya. Ini adalah room-room sebelumnya yang telah kita selesaikan dan ini adalah tujuan-tujuan dari room ini yang akan kita pelajari. Kita akan belajar mengcrack Windows Authentication hash-nya, lalu mengcrack ETC shadow hash. Ini kemarin yang menyimpan ya hash-hash password tersebut, lalu mengcrack password yang melindungi zip files, lalu mengcrack password yang melindungi RAR files, dan juga mengcrack SSH key yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau SSH itu untuk authentication-nya bisa username password atau menggunakan key ya, di ROM sebelumnya saya mention. Jadi kalian bisa mendownload si bahan-bahan dari pembelajaran ROM ini di sini, tapi ini semua sudah ada ya di si VM-nya. Jadi kita bisa lanjut aja pakai si VM-nya. Oke, tugas kedua. Istilah-istilah dasarnya nih, apa itu hash? Kalian sudah tahu ya sebelumnya apa itu hash, sudah diterangkan dalam room khususnya. Nah, seperti ini contohnya kata polo di hash jadi segini. Kalau misalkan ini polo means di hash jadi ini. Tapi walaupun beda panjangnya ya, ini polo dan polo means, tapi hasilnya tetap sama ya, 32 karakter. Itu sama-sama 32 karakter menggunakan MD5 hash. Dan nggak cuma kalau misalnya beda banget, kalau misalkan bedanya cuma polo, terus yang ini polo ditambahin titik, itu juga nanti akan berbeda ya si hashnya gitu. Kalian udah mempelajari lah di ruang hash. Apa yang membuat hash itu aman? Again, sudah kita pelajari di room sebelumnya. Jadi kalau hash itu irreversible ya, jadi setelah di hash itu tidak bisa kembali ke bentuk semula, bentuk filenya, bentuk teksnya, dan sebagainya gitu. Jadi untuk menjadi hash itu dari file ke hash itu katanya konsep matematikanya polynomial time. Jadi bisa itu memungkinkan. Kalau misalkan sebaliknya itu non-deterministic polynomial time. Jadi belum bisa dimungkinkan gitu. Tapi konsep matematika ini sedikit di luar cakupan room ini ya. Kita lanjut aja ke John. Jadi walaupun algoritmanya itu tidak mungkin dibalikan ke bentuk semula, tapi tidak berarti hashnya tidak bisa kita crack. Jadi kalau misalkan kalian punya versi terhash dari password tuh, kalian bisa mencocokkan ya si hashnya dengan daftar hash yang kalian punya, lalu ditranslatekan ke si passwordnya. Gitu, jadi kalian punya database hash dan passwordnya. Lalu kalau misalkan ada hash, kalian bisa cocokkan dengan hashnya dulu, mana yang sama. Kalau sama berarti passwordnya sekian. Nah, ini adalah dinamakan dictionary attack gitu. Oke, ini kita ke pertanyaan, apa extended version paling populer dari John the Ripper? Ini ya ada di atasnya. Ini adalah versi extended paling populernya dari John the Ripper, yaitu Jumbo John. Jumbo John, kita copy dan paste lalu submit. Oke, tugas ketiga ini untuk menginstalasi tools-tools yang akan kita gunakan ya di sini. Misalnya gak semuanya memiliki tools kayak zip2zone atau rar2zone atau John sendiri gitu ya. Jadi ini kalian bisa ikuti untuk instalasinya, tapi tidak perlu kita ikuti karena di VM-nya itu sudah disediakan gitu ya. Nah, ini word list-nya sama, biasanya lokasinya di sini. Kita akan menggunakan rockyou ya, seperti kemarin rockyou.txt, daftar dari si website rockyou yang kami bridge. Kita mulai aja si mesinnya dan buka di terbaru. Ini exit split view aja. Nah, ini ke pertanyaannya, penerobosan website apa di mana rockyou.txt itu dibuat. Itu adalah kemarin itu rockyou apa ya? Ini ya, dari rockyou.com. Itu websitenya dihack dan si password dari penggunanya itu bisa didapatkan. Makanya dapat rockyou.txt karena kemarin kan kalian tahu juga mereka menyimpannya dalam plain text. Oke, tugas keempat, kita akan coba mengcrack hash-hash dasar. Ini adalah stringnya ya, sintaksnya, John, options, dan file path. Jadi untuk optionnya bisa berbagai macam ya, kan bisa menentukan formatnya, terus word listnya ya, ini seperti ini contohnya. Ini untuk menentukan word listnya kita pakai yang mana nih. Kita kan mau pakai rockyou.txt, berarti pakainya seperti ini, alamat rockyou.txt, dan ini adalah file yang ingin di cracknya gitu, yang berisi hash seperti itu. Nah, ini untuk pengidentifikasian hash, kan kalian kemarin pakai hashes.com ya. Di sini bisa pakai program lagi. Ini ada hashid.py,
Kalian bisa download dulu kalau misalkan kalian pakai komputer sendiri dengan wget, lalu ini link ke GitHub-nya ya. Ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi si hash-nya nanti ya. Nah, ini perintahnya Python 3 untuk menjalankan si kode Python untuk mengidentifikasinya. Nanti akan muncul possible hash-nya itu apa. Kemungkinan hash-nya ini formatnya apa gitu. Nah, ini untuk menambahkan formatnya tadi ya, yang sudah diidentifikasi di sini, tambahkan di sini jadi John, terus formatnya apa? Tadi mungkin MD5, 156 dan sebagainya. Lalu ini word listnya rocky.txt dan file yang ingin kita crack. Contoh penggunaannya ya seperti ini. Dan untuk melihat format-format apa aja yang ada di John, kalian bisa cari di sini John dash dash list formats gitu. Kita coba lihat aja karena mungkin ada banyak ya. Nih, persiapan di sini. Tuh, ada banyak dari MD5, dari LastPass, SNMP. Banyak pokoknya ya. Kalian bisa cari si formatnya di sini, penulisannya ya. Kalau misalkan nanti hasilnya itu apa, MD5, kalian bisa pakai grep I. I itu untuk cache insensitive ya. Jadi mau huruf besar, huruf kecil itu tampilkan aja. Yang penting MD5 mau M-nya besar, D-nya kecil, atau M-nya kecil, D-nya besar, itu terserah ya. Dan F itu artinya ya formatnya seperti ini gitu ya. Jadi ini tidak dianggap sebagai regex atau regular expression. Oke, kita lanjut ke praktikal katanya. Sekarang kamu tahu sintaks, modifier, metode, dan sebagainya. Sekarang kita coba untuk mengcrack ya basic SS yang ada di sini. Kita coba pindah dulu ke situ ya. Copy, CD, lalu kita paste lokasinya. Kita sudah ada di sini. Kita coba ls. Nah, di sini ya sudah ada Python-nya nih untuk mengidentifikasi si hash-nya. Terus ada juga ini hash-hash yang akan kita crack. Lumayan banyak ya. Ada 4. Oke. Pertama, tentunya untuk mengcrack kan kita dari stringnya, coba lihat dulu. Kita harus tahu formatnya ya. Formatnya itu apa. Nah, untuk mengcrack hash1.txt kita harus tahu tipenya dulu. Jadi harus menjalankan si hash ID py. Kita jalankan dengan Python tadi ya, Python 3. Kita tab aja karena cuma ada satu Python di sini. Lalu hash1 ya, hash1 dot. Langsung tab aja, kita jalankan. Oh iya, saya lupa. Jadi bukan seperti ini ya stringnya. Jadi harus jalankan dulu Python-nya, baru nanti masukkan di sini nih. Hash-nya masukkan di sini. Nih, coba saya keluar dulu, Ctrl C. Kita coba tampilkan dulu si hash1-nya ya. Cat hash1. Nah, ini adalah si hash-nya. Kalian bisa langsung Python 3, lalu tab aja karena hanya ada satu Python di sini. Nah, baru kalian masukkan si ini. Masukkan si hash ini. Oke, lalu enter. Nah, ini adalah hasilnya dan possible-nya adalah MD5 ya. Kita copy aja. Lalu kita masukkan ke sini MD5. Oke, sekarang kita sudah tahu ya si formatnya ini sama kayak contoh string yang diberikan. Jadi kita bisa langsung copy aja lah ya. Karena word list-nya juga sama, lokasinya di sini si rocky.txt-nya, yang beda cuma si file-nya aja. Ya, coba copy aja sampai sini. Oke, kita posisikan dulu. Paste stringnya di sini lalu lengkapi dengan apa tadi ya namanya hash1 ya, hash1.txt. Oke, kita coba enter. Nah, jadi ini sudah di crack ya si hashnya. Jadi ini adalah hasilnya biskuit. Bisa copy biskuit di sini dan kalian bisa ulangi si langkah-langkahnya seperti tadi ya, sama untuk hash2.txt, hash3. Ini apa ya? Oh, ini jadi untuk format-formatnya kita tidak perlu memasukkan dash ya. Oke, selanjutnya ke hash2.txt kita ingin tahu lagi formatnya ya. Kita jalankan lagi si Python-nya tadi mana ya, HID Python. Nama Python-nya dulu. Si ininya dulu dong, hash2 ya. Nah, ini adalah si hash yang akan kita crack, lalu baru Python-nya. Python-nya, lalu kita masukkan ini. Tinggal klik kanan aja ya. Nih, kalian klik, ini kalian klik kanan di sini dan sudah dimasukkan lalu enter. Nah, jadi jawabannya adalah SHA-1. Jadi di nya nggak usah pakai dash katanya. Jadi kita tulis aja kayak gini, SHA-1. Oke, betul. Sekarang kita lihat cracked value-nya. Untuk SHA-1 kita coba lihat cara ini ya, cara penulisannya. Ini dengan string ini, itu gimana cara penulisan di formatnya gitu.
Coba kita bersihkan dulu. Nah, ini kita coba lihat SHA-1 tanpa dash dulu deh ya. Kita coba lihat apakah ada row SHA-1. Ada ya ini ya. Untuk percobaan awal-awal, coba dulu aja pakai yang row sih. Row SHA-1. Oke, kita coba di crack. Nah ya, tadi perintah cracknya. Nah ini kita ganti jadi hash 2. Lalu si formatnya jadi row SHA-1. Apakah case sensitif? Kita coba aja pakai huruf kecil semua dulu ya. Kita coba. Oh bisa. Jadi si passwordnya adalah kangaroo. Copy, masukkan ke sini. Paste, submit. Lakukan hal yang sama ke hash ketiga. Coba cat hash3.txt. Nah ini adalah si hashnya dan kita akan jalankan lagi si Pythonnya. Jalankan Pythonnya, masukkan lagi si hashnya. Ini hashnya kita masukkan. Oke, dan enter. Nah, ada dua kemungkinan SHA-256 dan Hevel. Mungkin SHA-256 sih ya, kemungkinan. SHA-256. Oke, sekarang kita akan crack ya. Kita hapus dulu. Kita coba lihat formatnya dulu aja. Untuk yang 256 nih gimana sih? SHA-256. Penulisan formatnya ya. Oh, ada juga ya raw SHA-256. Oke, kita coba yang raw SHA-256 ya. Kita ke perintah. Nah, ini S3 ya, S3 Rausha 256. Nah ini ganti jadi Rausha 256. Kita enter dan jawabannya adalah microphone. Copy dan kita paste di sini. Oke, submit. Nah untuk hash keempat kita lanjut. Untuk langkah-langkahnya cat S4 enter dan ini adalah hashnya. Kita jalankan lagi Pythonnya. Mana Python? Oh ini kita copy paste atau blok dan klik kanan ya, cukup akan langsung otomatis. Oke, kita enter. Ada dua kemungkinan SHA-512 atau Whirlpool. Kita coba lihat ya. SHA-512. Oh, berarti kemungkinannya yang kedua ya. Sorry, full. Oke, cocok sepertinya. Oke, berarti ini formatnya Whirlpool. Packet value of S. Kita keluar dulu. Kita bersihkan. Kita coba lihat dulu si format Whirlpool itu seperti apa ya. Kita tulis Whirlpool. Oh, cuma Whirlpool aja ya, nggak pakai raw Whirlpool atau gimana gitu. Cuma Whirlpool aja. Kita coba crack dengan perintah crack tadi. Nah ini hash keempat ya, hash keempat kita ganti formatnya dengan Whirlpool. Oke, nggak usah pakai raw, Whirlpool. Betul ya pengejaannya ya. Oke, kita coba enter. Nah hasilnya adalah ini colossal. Itu adalah kata yang di hashnya dan telah kita crack. Oke, kita selesai di tugas keempat. Sekarang ke tugas kelima, anti hash, anti lm. Nah kalau misalkan tadi kan kita ada di operating system Linux ya. Nah ini kalau misalkan di Windows itu adalah format hashnya anti-hash atau bisa juga disebut anti-LM. LM itu maksudnya versi lamanya si anti ini ya, anti-hash ini. Itu sama kayak misalkan SSL, TLS gitu ya. Jadi si versi lamanya masih disebutkan. Tapi bisa disebut aja anti-hash si formatnya. Seperti yang kemarin juga di-mention, kalau di Windows itu disimpannya di Security Account Manager ya untuk menyimpan informasi akun-akun termasuk si username dan hashed password yang telah di hash. Seperti yang dimention juga kemarin, ini bisa diatasi si prosedur keamanannya dengan Mimikatz. Kalian sebenarnya nggak harus mengcrack si hashnya karena bisa melakukan pass the hash, dikasihin gitu ya si hashnya. Tapi ya bisa aja kalian bisa gunakan hash cracking kalau mau tahu banget si passwordnya gitu. Nah jadi kita akan pindah direktorinya ke sini. Kita coba lihat. Kita cd, klik kanan dan enter. Oke, kita lihat ada apa di sini. Ada ntlm.txt ya. Ini adalah formatnya ntlm.txt. Mau ngapain nih? What do we need to set the format? Kita harus masukkan apa nih ke si dash formatnya? Kita bisa lihat di daftar format lagi mungkin ya. Nah di sini. Kita coba cari NT aja dulu. NT. Oke, ini ya yang paling berkaitan nih yang diwarnain NT. NT long. Kayaknya ini aja sih. Yang NT doang kayaknya. Sama seperti yang raw dan sebagainya. Kalian cari yang paling sederhana aja dulu. NT. Oke. Dan kita harus lihat si nilai yang sudah di cracknya, passwordnya itu apa. Kita masih bisa pakai si perintah tadi sama kita akan crack apa novelnya ya, nt bla 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 ya, nt. Nah ini ntlm.txt lalu formatnya kita ganti jadi nt.
Formatnya NT ya. Ini nggak kayak sensitif, jadi NT kecil juga bisa, tapi ya biar kelihatan aja. Nah, ini adalah hasilnya mushroom. Jamur, wih, nge-mushroom, wih. Kita paste di sini dan submit. Oke, tugas ke-6. Kita akan mengcrack etc shadow hash. Nah, kan kalian tahu kalau hash itu disimpan di ini, file ini, etc shadow. Kalian bisa crack dengan beberapa langkah. Langkah pertama itu unshadowing. Jadi kalian bisa kombinasikan etc shadow dan etc password. Kenapa dikombinasikan? Agar si format etc shadow-nya itu ganti ke format yang bisa diproses oleh si John the Ripper ya. Jadi etc password itu isinya, bentar saya lihat contohnya ya. Nah, etc shadow tuh contohnya kayak gini lah. Jadi isinya ada username, bla bla bla, root, itu jadi ada informasi-informasinya yang dijelasin di sini. Username, password, user ID dan sebagainya ya. Itu nanti akan dikombinasikan dengan ini jadi format yang bisa diproses oleh si John the Ripper. Itu kalau misalkan untuk shadow kan kalian sudah tahu ya di room sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa gunakan sering seperti ini. Unshadow, terus path ke si isi password itu selalu isi shadow, dan kalian bisa output ke ini jadi txt gitu. Jadi yang nanti diproses adalah si unshadow.txt ini. Oh, ini ternyata juga ada contohnya di sini ya. Ternyata ini untuk si local password, ini untuk si shadow-nya seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri ya formatnya. Nah, untuk mengcrack kalian bisa langsung aja pakai John, terus word list, bla bla bla. Tentukan juga si formatnya. Nah, kalau misalkan format sih, kalau kalian sudah melakukan unshadowing tadi ya, mengkombinasikan antara etc shadow dan password, sebenarnya nggak terlalu dispesifikasiin lagi sih formatnya, jadi langsung aja sih file yang dimaksud gitu. Kita coba aja untuk pindah dulu ke file ini ya. Kita copy, kita bersihkan dulu, cd task 6 sudah di sini, kita ls. Nah, di sini ada local password, local shadow, dan juga si etc hash.txt. Kayaknya kita bisa langsung ke etc hash.txt. Kita bisa mulai aja dari unshadow ya, biar kalian tahu sih tahapan-tahapannya. Jadi untuk mencari tahu si root passwordnya, kita bisa unshadow dulu dengan ini. Sorry, di bawah nih contohnya. Bisa copy. Oh, nama ininya juga sama ya, nama si ini. Kalau sama shadow-nya sama kayak contoh string yang diberikan, kita langsung enter aja ya. Outputnya adalah unshadow.txt. Kalau kalian mau ganti namanya juga terserah. Nah, sudah, kita coba ls lagi. Nah, sudah ada ya. Di sini kalian bisa langsung pakai perintah untuk mengcrack yang John. Nah, ini ya, kalian ganti si file yang ditujunya menjadi unshadow.txt, dan formatnya ini saya coba hapus aja ya dulu. Nah, kalau misalkan sudah di unshadow sih tidak perlu dispesifikkan si formatnya. Tuh, oke, clear ya. John wordlist unshadow.txt. Kita coba, oke, proses, dan berhasil ya. Jadi passwordnya adalah 1234 teman-teman. Copy dan kita paste di sini. Oke, kita sudah berhasil melakukan unshadow dan mengcrack ya. Kalau crack sih sama kayak tadi. Nah, ini word mangling. Ini adalah salah satu metode single crack mode di mana kalian tahu informasi tentang akun yang ingin kalian hack gitu ya. Misalkan kalian tahu username-nya itu adalah Markus nih, maka kalian bisa masukkan Markus. Nanti si possible password yang akan digunakan si John-nya itu variasi dari kata Markus ini, bisa ditambahin angka, bisa diganti huruf besar kecilnya, bisa ditambahin simbol dan sebagainya ya. Nah, ini jadi lebih terpersonalisasi si daftar word list-nya nanti gitu. Jadi lebih menyesuaikan dengan informasi yang kalian tahu. Word mangling dari John itu juga fiturnya compatibility ya dengan GECOS. GECOS itu singkatan dari General Electric Comprehensive Operating System. Jadi nggak usah dipikirin itu. Jadi intinya kalau misalkan tadi kalian bisa lihat di bagian-bagian shadow dan password, itu kan ada bagian-bagian yang dipisahkan dengan colon atau titik dua ya. Nah, salah satu bagiannya itu yang kelima katanya itu adalah GECOS field. Itu yang menyimpan informasi tentang user ya, seperti full name, office number, telepon number, dan sebagainya. Nah, ini bisa dipakai untuk melakukan word mangling dari informasi yang didapat gitu. Nah, ini adalah contoh stringnya untuk kalian menjalankan single crack mode ya. Kalian bisa lihat di sini itu tidak ada word list, kita nggak pakai lagi rockyou.txt. Kenapa? Karena kita sudah pakai dash single, artinya kita menggunakan single hash cracking mode. Itu nanti John-nya sendiri yang akan bikin si word listnya dari informasi yang kita berikan gitu.
Ini adalah salah satu contohnya, tapi kalian harus masukkan dulu informasinya ke si file hash-nya ya, hash.txt-nya. Misalkan nih, si isi dari file hash.txt-nya adalah segini. Kalian harus masukkan juga informasi lain yang akan digunakan oleh si John-nya untuk membuat word mangling-nya atau variasi-variasi katanya. Nah, kalau misalkan di sini namanya itu Mike katanya username-nya. Jadi ditambahin Mike titik dua baru si hash-nya. Kalau misalkan tidak ada si Mike ini, ya dari mana si John mau membuat variasi katanya gitu. Karena cuma ada si hash-nya doang. Kayak gitu ya. Kita coba praktek. Kita harus pindah lagi nih ke folder task 7. Oke, kita bersihkan dulu, kita cd, kita ke task 7. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Nah, di sini ada hash 07.txt ya. Kita bisa lihat dulu isinya. Nggak usah pakai cat lah, pakai nano aja langsung. Nano, tab, kan cuma ada hash 7. Nah, ini isinya ya. Isinya cuma ada hash. Kita harus tambahkan informasi agar si John Ripple-nya bisa melakukan word mangling, variasi kata ya. Nah, di sini di pertanyaan, apa passwordnya Joker? Berarti si usernya adalah Joker ya. Kalian bisa copy ini ya. Manual aja, Joker, titik dua. Udah, untuk exit, kalian tinggal Ctrl X. Ini yes aja, simpan. Ini udah enter aja untuk rename itu mah. Gitu. Kita bersihkan. Nah, sekarang baru kita bisa menjalankan si perintahnya ya. Perintah yang ini nih. Oh, saya juga masih belum tahu formatnya ya. Kita coba cari tahu formatnya dulu. Tapi kita kan nggak bisa menjalankan Python-nya lagi ya. Soalnya beda folder sih. Kita coba aja lah ya. Kira-kira kalau misalkan beda folder bisa nggak menjalankan si Python tadi? Python 3, terus foldernya di task mana ya tadi tuh? Task keempat ya, kalau nggak salah. Lokasi si namanya apa ya? Coba kita lihat di tugas keempat. Kita coba-coba aja dulu. Mana Pythonnya? Ini hash id.py. Betul ya? Nah, kita coba apakah bisa berjalan. Ya, oke, tidak bisa ya. Well, kalau misalkan yang kalian tahu gimana caranya untuk menjalankan di folder yang berbeda, ini mungkin sayanya aja yang nggak tahu. Kita pakai cara yang mudah aja. Kita copy. Lalu kita ke hashes.com, kita jangan langsung decrypt ya. Kita lagi mau identifier aja. Nanti decryptnya kita pakai John aja. Oke, jadi ini adalah MD5. Kalau misalkan kalian mau pakai Python-nya lagi, kalian bisa pindah dulu aja sih ke folder si task 4 ya. Nah, kalian bisa jalankan si Python-nya di situ. Jadi ini MD5 ya. Kita pakai raw MD5 ya, kayak sebelumnya. Ini untuk format stringnya, kita coba copy aja. Ini ya, untuk melakukan single hash cracking mode, kita copy, paste di sini. Tadi ini adalah apa ya, si filenya hash07.txt, kita ganti jadi raw md5. Oke ya, kita coba jalankan dan berhasil. Jadi dari percobaan variasi kata Joker ini didapatkan ini Joker dengan angka huruf E nya diganti angka 3. Oke, kita copy lalu paste di sini, kita enter. Ada hintnya ya, kita lihat hintnya apa. No, gak penting. Oke, tugas ke-8 custom rules. Nah, kalian juga bisa memasukkan peraturan-peraturan custom kalian sendiri ya. Ini bermanfaat jika kalian tahu misalkan di suatu website itu aturan passwordnya itu seperti apa. Misalnya mereka harus pakai uppercase, lowercase, nomor dan simbol. Kan biasanya kayak gitu ya di website-website disarankannya seperti itu. Jadi kalian bisa buat aturan-aturannya. Misalkan tadinya gini si word list umumnya, terus setelah kalian masukkan si peraturan-peraturannya kan bisa dicoba variasi kayak gini, follow password, karena kan biasanya orang-orang ngekapitalin si awalnya doang ya, sama di akhirnya tambah angka 1 tanda seru misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin peraturan kayak gitu juga ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat si custom rules-nya. Untuk filenya bisa ditemukan di sini untuk si mesinnya kita. Kalau misalkan biasanya sih disimpannya di sini ya. Nah, untuk membuat rules itu kalian bisa gunakan ini list rules. Lalu ini tsm rules adalah nama rules-nya ya. Kalian bisa isi bebas dengan nama apa. Ini ada beberapa regex atau regular expression yang bisa kalian gunakan. AZ ini digunakan untuk menambahkan karakter di akhir ya. Di akhir, kalau misalkan yang A0 itu di awal, nambahkan di awal. Misalkan mau nambahkan angka di akhir, pakai AZ. Kalau misalkan nambah angka di awal, pakai A0. Kalau C itu kapital ya, untuk mengkapitalkan si karakternya. Nah, ini untuk menentukan apa yang ditambahkan di awal dan di akhir karakter itu kita pakai ini tanda kurung
kurung yang kotak dengan isinya itu adalah ini. Tapi harus digunakan tanda kutip dulu ya. Jadi tanda kutip lalu baru kurung kotak. Kalau misalkan 0 sampai 9 itu akan menambahkan nomor 0 sampai 9. Kalau ini tanda kurung 0 berarti hanya nomor kosong saja yang ditambahkan. Kalau ini A besar, A kapital, dan Z kecil itu akan menambahkan upper dan lower case. Kalau menambahkan yang upper case doang itu A dan Z kapital. Kalau misalkan lower case doang A dan Z lower case. Nah kalau misalkan A doang itu nanti akan menambahkan huruf A doang ya. Dan kalau misalkan mau tambahin simbol kalian bisa lakukan seperti ini. Ini akan menambahkan simbol-simbol dalam si tanda kurungnya. Ini salah satu pembuatan peraturannya ya. Misalkan kayak gini, ini nama peraturannya follow password. Ini C berarti kan untuk mengkapitalisasi si huruf awal AZ, jadi tambahkan append di akhirnya tanda kutip, berarti apa yang ingin ditambahkan itu adalah ini angka 0 sampai 9 dan simbol kayak gitu ya. Ini salah satu penggunaan peraturannya nih. Jadi stringnya kayak gini, John, word listnya seperti biasa ditentukan, dan rule-nya mau pakai yang mana, serta terakhir adalah si filenya sendiri yang ingin di crack gitu. Jadi kalau misalkan penggunanya tinggal dash rule sama dengan lalu nama rule-nya yang telah dibikin itu apa gitu. Nama rule-nya yang ada di sini ya. Nah di sini kan kasih nama. Oke, kita ke pertanyaan. Jadi apa yang bisa kita exploit dengan custom rules? Hal apa? Itu adalah, nah, kalian mungkin gak akan bisa jawab ini ya kalau misalkan gak pernah menyelesaikan room ini gitu, karena tidak disebutkan ya di bagian ini. Tapi ini adalah password complexity predictable kalau nggak salah. Predictability, mana nulisnya ya? Predictability, correct ya, mungkin ada yang tipe ya tadi saya nulisnya. Jadi untuk custom rules itu memungkinkan kita untuk mengeksploitasi password complexity predictability. Jadi kompleksitas password kan bisa ditebak karena kan kita sudah tahu aturan-aturannya apa, huruf kapital, pakai simbol, pakai angka. Jadi kompleksitas passwordnya kita bisa prediksi menggunakan custom rules ini gitu ya. Jadi kita akan terapkan custom rules. Peraturan apa yang kita gunakan untuk menambahkan semua huruf kapital ke akhir kata? Nah, semua huruf kapital berarti yang AZ ini ya, yang AZ ini, dan juga si ini nih, AZ yang ini. Itu kan untuk menambahkan ke akhir. Tambahin aja, jangan lupa tanda kutipnya, teman-teman. Tanda kutip dulu, tanda kurung, yang tanda kutip. Kita submit. Oke, jadi ini jelas ya, AZ ini untuk menambahkan ke akhir dari katanya, dan yang ditambahkan itu dispesifikasikan dengan tanda kutip ini itu adalah huruf kapital. Apa yang akan kamu gunakan untuk menggunakan custom rule yang disebut dengan THM rules? Itu mah yang ini ya di atas tadi. Ini kalian tinggal pakai dash rule lalu nama si peraturannya ya. Dash rule, nama peraturannya adalah ini THM rules. THM rules. Sekarang tugas ke-9 kita akan mengcrack zip files ya. Jadi si password zip filesnya. Nah ini yang akan di crack itu adalah si hash dari password si zip filenya. Ini adalah stringnya yang akan digunakan untuk mengcrack zip option seperti biasa, dan ini adalah contohnya. Lihat di sini kan hasilnya adalah zip hash.txt, dan ini adalah si hash yang akan kita crack gitu. Itu adalah hash dari si password zip file ini. Nah ini untuk mengcracknya seperti biasa ya, kita menggunakan wordlist rockview.txt dan si file yang akan kita crack ya, sederhana. Dan kalau misalkan sudah pakai zip to John, kalian nggak usah pakai format lagi ya, sama seperti kayak unshadow nih, kayak seperti unshadow sebelumnya gitu. Jadi formatnya udah nggak usah dimasukkan lagi. Kita pindah ke tugas ke-9 ya, foldernya cd, masuk ke tugas 9. Oke, sudah di tugas ke-9, kita ls. Oke, di sini ada zip ya. Kalau misalkan saya unzip, kita enter. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password. Kita kan sekarang tidak mempunyai passwordnya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan zip to John untuk membuat si file hashnya ya. Zip to John, terus kita tab aja karena cuma ada satu file di sini. Zip, lalu kita namakan hash aja ya, hash.txt. Kita enter, kita coba ls ya. Nah, sekarang sudah ada hash.txt-nya. Setelah itu kita bisa langsung gunakan saja ini ya, perintah untuk mengcracknya. Ini saya copy aja biar cepat. Seperti ini, lalu filenya adalah hash.txt. Kita enter. Nggak perlu di format-format lagi karena tadi ya kita sudah pakai zip to John. Jadi formatnya sudah disesuaikan, dan ini adalah hasilnya pass 1 2 3. Oke, kalian tinggal copy aja ini si pass 1 2 3-nya ya, lalu masukkan ke sini jawabannya. Lalu kita diminta untuk membuka si zip filenya. Katanya di situ ada flagnya ya, ada flagnya. Kita pakai unzip ya.
kita unzip, lalu kita tab. Nah, sudah. Jadi passwordnya adalah pass123. Kita enter. Nah, oke, kita coba ls. Nah, sekarang sudah diekstrak ya. Ada folder zip dan di dalamnya ada flag.txt katanya nih di sini. Ada di zip flag.txt dan kita bisa create aja langsung zip ya, tab, dan ini adalah flag.txt. Kita enter. Nah, ini adalah si flagnya ya. Well done, hash royal. Copy, kita paste di sini. Oke, kita submit dan lanjut ke tugas ke-10. Nah, kita akan mengcrack rar ya. Tadi zip, sekarang rar, tapi perintahnya mirip-mirip. Kalau tadi zip to John, sekarang rar to John, dan langkah-langkahnya juga mirip-mirip ya. Kita akan gunakan rar to John itu di sini ya, si lokasinya, dan ini adalah si perintah untuk mengcracknya ya, seperti biasa. Oke, kita akan pindah dulu ke folder task ke-10. Kita bersihkan dulu, lalu kita cd kita 10. Nah, di sini ls, ini ada rar ya. Di sini kita harus gunakan rar to John. Kalau misalkan kita coba untuk membukanya itu menggunakan rar mungkin ya, x secure. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Karena kita tahu, berarti kita harus mencari tahu dulu si hash password rar-nya. Seperti biasa, pakai perintah dulu rar to John. Kalau tadi kan zip to John, sekarang rar to John. Kita tab aja karena cuma ada satu file. Kita ke hash.txt lagi aja. .txt, kita enter. Oke, kita lihat apakah sudah ada. Sudah ada ya, hash.txt, dan sekarang kita akan perintahkan untuk di crack. Mana ya perintah untuk mengcrack? Nah, ini ya, kita akan perintahkan untuk di crack. Filenya juga sama hash.txt, jadi kita langsung enter aja dan kita tunggu, dan si passwordnya ternyata adalah password. Oke, kita copy. What is the password? Adalah password. Submit. Nah, sekarang kita akan buka si rar-nya dengan perintah tadi rar x. Kita tab aja ya karena cuma ada satu rar di sini. Jadi passwordnya adalah password. Enter. Oke. Kita coba ls ya. Apakah sudah ada? Oke, sudah ada flag.txt. Kita coba di cat aja. Cat flag.txt, dan ini adalah si flagnya. thm rar archive this time. Copy. Masukkan ke sini, paste, submit. Nah, ini untuk mengcrack si SSH key dengan John. Kalian kan kemarin sudah tahu ya, ada public key dan private key. Yang ingin kita crack di sini adalah si password untuk membuka si private key-nya nih, ID RSA gitu. Ini bisa kita lakukan dengan SSH to John seperti ini ya. Dan ini adalah si file private key-nya seperti tadi di output ke txt si hash-nya gitu. Ini contoh penggunaannya. Nah, di sini itu belum ada si SSH to John-nya. Nih, kalau misalkan kalian di sini tulis SSH to John, tuh kan command not found, berarti SSH to John ini nggak ada di sini. Jadi di sini di contohnya itu digantikan dengan Python seperti tadi ya. Ini ada ID RSA, outputnya adalah si hash.txt, lalu di crack seperti biasa nih, pakai rocky.txt juga gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengcrack si ID RSA tadi. Kita coba buka dulu si foldernya ya. Kita cd, foldernya adalah task ke-11, enter, kita coba ls. Nah, di sini ada ID RSA. Kita pakai ini ya, yang ini. Kenapa? Karena belum ada si SSH to John-nya di sini, jadi pakai si Python. Tapi outputnya saya mau namain hash.txt aja, gampang ya, biar perintah tadi bisa kita gunakan ulang. Ini ada hash.txt, lalu kita crack dengan rockview.txt seperti biasa. Nah, ini ya, kita enter, dan passwordnya adalah mango. Ini adalah si passphrase-nya untuk ke kuncinya ya, mango. Oke, kita submit dan selesai. Untuk tugas ke-12 ini, kalau mau baca-baca lebih lanjut lagi, kalian bisa buka ya di wiki ini katanya untuk melihat tentang penggunaan John, saran dan update dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, tinggal klik complete aja dan kalian telah menyelesaikan John the Ripper. Selamat teman-teman, kalian sudah belajar banyak hal di sini dan belajar tentang penggunaan John the Ripper untuk mengcrack hash ya. Tadi ya kebanyakan sekarang sih untuk mengcrack hash ya, hash password dari mulai zip file, rar file, terus SSH key juga tadi ya untuk ke private key dan sebagainya. Oke, jangan lupa di subscribe karena kita selanjutnya akan masuk ke modul baru teman-teman kita.
akan mempelajari topik baru setelah kita selesai mempelajari topik kriptografi di room ini. Oke, teman-teman, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan kirim ke teman-teman kalian yang mungkin juga lagi belajar tentang IT atau cybersecurity secara khususnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.